Tepat ketika Qin Yichen sedang mempertimbangkan apakah akan meminta kuil penguasa cahaya untuk memberi mereka pertunjukan, percakapan yang berarti sedang terjadi di Olympus. Di atas aula, Dewa Cahaya, Apollo, buru-buru masuk, dan di tangannya, dia menarik Heber, yang sudah kehilangan matanya, sampai ke bagian terdalam dari aula. Di sini, Apollo, Dewa Cahaya, berlutut langsung di aula dan meminum para pelayan itu, lalu berkata kepada Zeus. Lord Zeus, hal besar itu tidak baik. Hebo tidak tahu siapa yang disihir oleh siapa, berikan angin untuk. Apollo tampak menyesal. Bahkan mendesah lagi dan lagi. Sayang sekali, jika saya bisa datang lebih awal, hal-hal mungkin tidak seperti sekarang. Saat itu, saya sedang melihat angin dan ditusuk dada saya oleh seorang prajurit Tao. Saya benar-benar, jika saya bisa lebih cepat, aku akan bisa menyelamatkannya. Apollo, Dewa Cahaya, bisa dikatakan menangis. Aku sama sekali tidak peduli dengan penampilannya yang malu-malu. Melihat air matanya dan air matanya. Jika aku tidak tahu, aku pikir seseorang di keluarganya telah meninggal. Apollo, Dewa Cahaya, menangis sampai langit menjadi gelap. Mata Zeus tidak menentu. Menurutnya, Apollo, Dewa Cahaya, kemungkinan besar adalah pelaku di balik serangan diam-diam Qin Yichen. Tetapi sekarang, Zeus tidak yakin. Karena penampilan Apollo terlalu realistis, Zeus salah mengira dia benar-benar sedih. Namun nyatanya, pada saat ini, hati Apollo sangat tenang. Dan bahkan tidak ada turbulensi. Dia tahu bahwa Zeus tidak bisa menyerang putrinya, terutama Zeus di depannya. Dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Apollo tiba-tiba menatap Zeus. Lord Zeus, biarkan aku yang disalahkan atas masalah ini. Bahkan jika ini bukan yang kulakukan, kupikir banyak orang akan memaksakannya di kepalaku. Tapi Heber dan aku memiliki kuil cahaya yang lebih kuat. Bahkan jika orang-orang itu memarahiku, mereka tidak berani melakukan apapun. Karena itu, tolong minta Lord Zeus untuk memberiku kesempatan ini. Jika aku tahu itu akan menjadi seperti ini, saya lebih suka menahan diri sedikit pada awalnya. Aku bertanggung jawab atas angin. Dengan mengatakan itu, Apollo berlutut dan langsung memohon kepada Zeus. Tujuan sebenarnya dari Apollo, Dewa Cahaya, sebenarnya adalah untuk menghubungkan kematian Qin Yichen dengan dirinya sendiri dengan persetujuan Zeus. Karena dengan cara ini, dia tidak hanya bisa mendapatkan toleransi Zeus, tetapi juga di lingkungan ini. Dia secara alami dapat mengambil alih kebencian ini. Adapun apa yang orang lain katakan di masa depan, apakah hal-hal akan terungkap atau tidak, itu tidak masalah baginya. Karena selama Zeus berjanji padanya hari ini, itu berarti menyatakan kepada semua orang bahwa dia tidak bersalah, dan masalah ini selesai. Adapun Hebo, di bawah komando Apollo, Dewa Cahaya, dia akan segera bangun. Dan semua ini, menurutnya, adalah dia tiba-tiba kehilangan kendali dan membunuh Qin Yichen. Hebo menjadi saksinya sendiri dan mampu menghilangkan rintangan untuk dirinya sendiri di depan Zeus. Pada saat yang sama, dia juga mengambil kesalahan atas nama Hebo. Ketika saatnya tiba, dia akan mengarahkan dan bertindak sendiri, dan menghasilkan sedikit berita tentang kekacauan di Bait Tuhan. Heber akan berutang dua padanya saat itu. Melihat ini, Zeus pasti akan memberinya banyak kemudahan. Saya juga meminta Lord Zeus untuk membuat keputusan lebih awal. Masalah ini tidak boleh ditunda. Setelah berita menyebar, kami Olympus belum merespons, dan respons selanjutnya pasti akan diragukan. Apollo tampak seperti sedang memikirkan Zeus. Tapi Zeus terdiam lama. Benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Qin Yichen. Apollo, Dewa Cahaya, tidak hanya tidak menghindari kejahatan, tetapi juga mengambil inisiatif untuk menanggungnya. Menurut Qin Yichen, dia tidak curiga sama sekali. Tapi Zeus selalu merasakan sesuatu yang aneh dan aneh di hatinya. Tapi dia tidak bisa mengatakan tempat yang spesifik. Sambil mengerutkan kening, Zeus mondar-mandir di aula. Pada saat ini, Apollo juga sangat kooperatif dan terdiam. Ketika Zeus membuat keputusan, yang terbaik adalah tidak ada yang campur tangan. Jika tidak, itu akan menjadi kematian yang buruk. Tetapi hanya karena dia tidak berbicara tidak berarti bahwa beberapa orang tidak dapat berbicara. Tatapan Apollo jatuh pada Hebo, dan dia melepaskan sedikit batasan pada Hebo. Uhuk-uhuk. Batuk membuyarkan lamunan Zeus. Dia segera datang ke sisi Hebo dan dengan hati-hati mendukung putrinya. Kamu tidak apa-apa. Heber mengangguk dengan susah payah, dan tiba-tiba menangis. Ayah, maafkan aku. Aku seharusnya tidak begitu sembrono. Aku seharusnya tidak membunuh Feng karena iseng. Aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Zeus menepuk punggung Heber dan menghiburnya dengan tenang. Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Kamu turun dan istirahat dulu. Jangan terlalu khawatir. Mendengar ini, Hebo menangis lebih keras. Dia tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Tetapi pada saat itu, tangannya tidak dapat dikendalikan apapun yang terjadi, dan dia tidak bangun sampai melewati dada Qin Yichen. Jika saya tidak bersikeras menilai benar dan salah,
Saya tidak akan pernah memiliki banyak pemikiran pada saat itu. Itu tidak akan membuat langkah yang menentukan untuk membunuh angin. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang. Dia sudah kembali ke Olympus. Dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan tulang dari Feng Feng. Menyalahkan diri sendiri mengalir ke dalam hatinya. Dan jantung Heber berdenyut. Dengan menyalahkan diri sendiri Heber, semuanya tampak menjadi jelas. Melihat bahwa Hebo dalam kondisi yang sangat buruk, Zeus hanya bisa meminta para pelayan untuk membawanya kembali untuk beristirahat. Dan setelah buru-buru menangani masalah ini di sini, dan setelah memberi Apollo, Dewa Cahaya, sedikit kelegaan, dia menyerang. Dia mengirimkan Apollo untuk pergi ke Star Territory untuk berperang, melakukan kejahatan dan perbuatan baik. Hukuman semacam ini pada orang biasa sama saja dengan kematian, tetapi pada Apollo, itu tidak berbeda dengan hadiah. Saya bisa bertarung dengan tenang, dan saya mendapat dukungan dari Zeus, tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, itu sepadan. Selain itu, selama pihak lain tidak semuanya dikirim untuk mengepung dan menekan diri mereka sendiri, bahaya apa yang bisa terjadi di garis depan? Orang yang bisa menghancurkan bidang bintang dengan mengepalkan tinjunya dengan santai, masih takut dengan ini. Setelah Zeus kembali ke asrama dan merawat Hebo, dia duduk di samping dengan linglung ketika dia melihat bahwa Hebo belum bangun. Sebagai seorang ayah, dia memiliki perasaannya sendiri dan secara alami tidak ingin melihat putrinya dalam keadaan seperti itu. Tetapi sebagai penguasa dunia ini, Zeus jelas tidak akan melakukannya karena faktor pribadi dan mengatakan yang sebenarnya kepada Heber. Ini keterlaluan. Memutuskan untuk datang. Hanya saja Zeus merasa sedikit tertekan dengan putrinya sekarang. Mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai kepala Heber, Zeus menghela nafas panjang. Oh, ini semua salahku. Kalau saja aku bisa menahanmu saat itu, kau tidak akan melakukan ini. Zeus menggelengkan kepalanya. Tetapi ketika dia menggelengkan kepalanya, sebuah aura tiba-tiba muncul. Heber membunuh angin. Siapapun yang mengatakan ini, yang diam-diam dia setujui,